Jumpa kembali dalam video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peran, sejarah, dan konsep koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, disebutkan bahwasannya koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan harta kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Keberadaan koperasi memiliki peran antara lain, yang pertama, memperkuat bangunan sistem ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi Indonesia. Yang kedua, mengakomodasi berbagai kepentingan UMKM dalam mengakses sumber-sumber ekonomi. Yang ketiga, memperkecil distorsi pasar. Dan yang keempat, membangun solidaritas ekonomi nasional. Berdirinya koperasi di dunia tidak terlepas dari peran berbagai ahli yang melatar belakangi lahirnya koperasi. Salah satunya yaitu apa yang dipelopori oleh Robert Owen tahun 1771 sampai dengan 1858. Gagasannya tentang koperasi termaktub dalam buku yang berjudul A New View of Society, an Essay on the Formation of Human Character, yang dirilis pada tahun 1816. Kontribusi Robert Owen yang kala itu sebagai pemilik pabrik, diantaranya 1. Mendirikan koperasi konsumsi dalam bentuk toko. Yang kedua, melarang anak di bawah 10 tahun untuk bekerja. Yang ketiga, membuatkan sekolah untuk anak-anak. Dan yang keempat, memperbaiki kondisi ekonomi kaum buruh. Membawa semangat Owen, 28 buruh yang dipimpin oleh Charles Howard tahun 1814 hingga 1868 mendirikan koperasi pertama kali di Eropa, yaitu di Rochdale. Program yang dilakukan oleh Charles Howard antara lain yaitu 1. Mendirikan toko yang menjual makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, membangun dan membeli rumah. Yang ketiga, mendirikan pabrik untuk menampung pekerja yang menganggur. Yang keempat, menyewa atau membeli tanah agar buruh yang diberhentikan dapat bercocok tanam. Yang kelima, membangun hotel sederhana dalam lingkungan perumahan buruh. Dan yang keenam, membangun masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdirinya koperasi pertama kali di Rochdale menjadi pemicu berdirinya koperasi-koperasi lain yang ada di seluruh dunia, yaitu koperasi di Eropa yang meliputi negara Jerman, Swedia, Denmark, Prancis, Italia, dan Rusia. Kemudian ada juga koperasi di Selandia Baru dan Australia, koperasi di Amerika dan Kanada, koperasi di Afrika, yaitu di Kenya dan Republik Afrika Selatan, serta koperasi di Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, India, Malaysia, dan Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia bermula di abad 20, di mana di saat itu kemiskinan mulai melanda Indonesia
disebabkan oleh kapitalisme. Akhirnya, beberapa orang melakukan kerjasama dan mempersatukan diri, membentuk suatu badan yang menjadi cikal bakal koperasi di Indonesia. Adalah tahun 1895 didirikan koperasi yang pertama kali dalam bentuk bank simpan pinjam oleh Raden Ngabei Arya Wiryatmaja serta Patih Purwokerto dan didukung oleh asisten residen Belanda bernama Seyfburg. Tahun 1908, seiring dengan kebangkitan nasional, Gerakan Budi Utomo mencoba memajukan koperasi melalui koperasi rumah tangga dan toko yang kemudian menjadi koperasi konsumsi. Sejak merdeka, melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dinyatakan secara tegas bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat Indonesia. Kongres pertama, tanggal 12 Juli tahun 1947 di Tasikmalaya, salah satu keputusannya adalah menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Dan pada Kongres kedua, tahun 1953, salah satu keputusannya adalah menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Untuk landasan dan ajas koperasi di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas azas kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Dan yang keempat, yaitu berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga menyebutkan tentang prinsip koperasi di Indonesia, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, pengelolaan bersifat demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Jenis-jenis koperasi, menurut ketentuan Undang-Undang Perkoperasian di Indonesia, terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, yaitu koperasi simpan pinjam. Adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat, baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini menyelenggarakan fungsi penyimpanan dana dan penyediaan pinjaman atau modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Koperasi ini dapat dianggap pula sebagai koperasi jasa. Yang kedua, yaitu koperasi konsumen. Adalah koperasi yang beranggotakan konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Usaha ini menyelenggarakan fungsi penyediaan barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen. Yang ketiga, yaitu koperasi produsen. Adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga.
Usaha jenis koperasi ini menyelenggarakan fungsi penyediaan bahan dan sarana produksi, pemrosesan, dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen. Yang keempat, yaitu koperasi pemasaran. Adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. Usaha koperasi jenis ini menyelenggarakan fungsi pemasaran atau distribusi barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh anggota. Dan yang kelima, yaitu koperasi jasa. Adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa untuk kepentingan anggota, semisal jasa asuransi, jasa angkutan, dan sebagainya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.